Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Saat ini admin ingin menghadirkan kembali kisah perintah Kaisar Naga ini dari awal, yang akan admin sajikan 5 episode pada setiap uploadnya. Bagi kawan-kawan para pecinta novel PKN ini yang ingin menyimaknya, selamat menikmati. Perintah Kaisar Naga bab 351 sampai bab 355. Dev yang melihat adegan itu mengernyitkan keningnya. Apa itu? Saat ini tubuh William memancarkan aura yang lebih kuat dibandingkan dengan Timotius. Dev, hati-hati, itu adalah jurus lonceng emas. Ellie menyadari kalau William menggunakan jurus lonceng emas, dia kaget dan segera memperingatkan Dev. William tertawa terbahak-bahak, bocah, hari ini saya akan memberimu kesempatan untuk merasakan kehebatan lonceng emas, agar wawasanmu bertambah, dan berhentilah berpikir untuk melawanku. Benarkah? Saya malah ingin mencobanya. Setelah selesai berkata, Dev langsung melayangkan tinjunya ke arah dada William. William tidak mengelak, matanya yang menatap Dev terlihat penuh penghinaan. Setelah suara nyaring seperti bel, William tidak bergerak sedikit pun, tetapi Dev samar-samar merasakan mati rasa. Hahaha, William tertawa terbahak-bahak seperti orang gila, tatapannya memprovokasi. Dev yang melihat itu juga mengangkat sudut bibirnya, cukup menarik, kalau begitu saya akan mencoba satu pukulan lagi. Setelah berkata, energi spiritual dalam tubuh Dev mulai berputar dengan kuat lalu berkumpul pada tinjunya. Saat ini tinju Dev juga terlihat mengeluarkan cahaya samar-samar, pada akhirnya, cahaya itu berubah menjadi matahari kecil yang menyilaukan, membuat orang tidak berani menatapnya langsung. Senyuman di wajah William seketika membeku, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa itu? Dev tidak menjawabnya dan langsung melayangkan pukulan ke arahnya. Bang! Setelah suara gemuruh, cahaya yang terlihat di tinju Dev juga menghilang. Dan saat melihat William, dia masih tetap berdiri di tempat, tidak bergerak, cahaya yang terlihat di tubuhnya juga perlahan menghilang, dan dia bagaikan boneka kayu. Kakak seperguruan, 2 anggota Yayasan Baja Hitam yang datang bersama dengan William segera menghampiri dan memanggil William. Tiba-tiba William memuntahkan seteguk darah segar. Seteguk darah itu bercampur dengan serpihan organ dalam, semuanya menyembur keluar. Pat, William terjatuh ke tanah, kedua matanya melebar tapi dia sudah tidak bernafas. 2 orang anggota Yayasan Baja Hitam yang melihat itu sangat kaget dan segera kabur, mereka tidak berani berlama-lama lagi di sana. Ellie juga termenung cukup lama sebelum tersadar kembali, wajahnya terlihat panik. Kenapa kamu membunuhnya? Dev tersenyum, bukankah kamu menyuruhku untuk membunuhnya? Kenapa sekarang kamu malah buang badan? Aduh, saya mengatakannya karena terbawa emosi, kenapa kamu malah benar-benar membunuhnya? Ellie panik dan menarik Dev, ayo cepat pergi, takutnya anggota Yayasan Baja Hitam akan kembali untuk balas dendam. Ellie menarik Dev pergi, dan mereka tidak jadi makan. Kita belum makan, sekarang saya sudah lapar. Setelah masuk ke dalam mobil, Dev berkata pada Ellie yang terlihat panik. Kita ke rumahku sekarang, saya akan memasakkan mie untukmu, kamu terlalu gegabah, kenapa kamu benar-benar membunuh William? Ellie mengerang, kamu yang menyuruhku membunuhnya, saya tidak peduli dengan hal lain. Dev berkata dengan acuh tak acuh. Kamu, Ellie kesal hingga wajahnya memerah, namun dia juga tidak bisa membantah. Ellie menyetir dan membawa Dev hingga ke sebuah area perumahan, lalu membawa Dev ke tempat tinggalnya. Tempat tinggal Ellie sangat kecil, hanya ada sebuah kamar dan sebuah ruang tamu, dan tempat ini juga disewa. Meskipun tempatnya kecil, tapi barang-barangnya sangat rapi, baru memasuki pintu sudah mencium ada aroma khas para perempuan. Duduklah dulu, saya akan mencari apakah ada makanan di rumah. Setelah sampai di rumah, Ellie bersiap memasak. Dev duduk di ruang tamu dengan bosan, dan saat melihat Ellie yang sibuk di dapur Dev merasa sangat aneh. Dengan status Ellie, kenapa dia memilih menyewa rumah? Walaupun dia tidak mau mengandalkan keluarganya, tapi keluarganya pasti punya rumah kan? Kalau tidak sanggup membeli sebuah rumah besar yang nyaman, paling tidak mampu untuk membeli rumah. Apalagi rumah tempat Indrawan tinggal di kota Surau juga tidak murah, ditambah lagi barang-barang antik yang ada di dalam rumahnya, dijual salah satu saja pasti sudah cukup untuk dihabiskan oleh Ellie. Tidak lama kemudian, Ellie sudah selesai memasak mie dan 2 lauk lainnya. Dev mencium aroma makanan dan nafsu makannya langsung meningkat. Tidak disangka walaupun keterampilan bela dirimu tidak seberapa tapi keterampilan memasakmu lumayan juga. Setelah makan 2 suap Dev memuji Ellie. Tapi tidak disangka Ellie berkata dengan dingin, keterampilan bela dirimu yang tidak seberapa, saya ini detektif paling hebat dalam timku. Baik-baik, keterampilan bela dirimu sangat luar biasa. Dev terdiam sesaat, 2 kata paling hebat, pasti dilebih-lebihkan, pasti Hans memberi muka kepada Indrawan dan membiarkannya. Ellie memelototi Dev, lalu tidak lama setelah itu dia bertanya dengan penasaran, tidak disangka kemampuan bela dirimu begitu hebat, siapa yang mengajarimu? Omong kosong, kalau tidak hebat mana bisa menghabisi keluarga Wibowo?
Dev berkata dengan bangga, saya belajar secara otodidak, memiliki bakat bawaan lahir, gimana dong? Ellie melirik malas Dev, dia tidak percaya Dev memiliki bakat bawaan lahir. Apakah di kota Ithaka kalian para detektif selalu diremehkan oleh semua orang? Dev bertanya dengan heran. Perkataan Dev bagaikan sebuah jarum yang menusuk keras ke luka Ellie. Ellie tiba-tiba menunduk. Kota Ithaka adalah kota seni bela diri. Ada aula seni bela diri di mana-mana, dan ada banyak keluarga bela diri yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Dengan banyaknya keluarga bela diri, maka perselisihan juga sering terjadi. Majelis Perlindungan Hukum tidak bisa mengurus semuanya, bahkan terkadang kami tidak bisa mengurusnya. Keluarga seni bela diri ini memiliki aliansi seni bela diri, dan perselisihan yang terjadi antar keluarga bela diri juga diadili atau dimediasi oleh aliansi seni bela diri. Perkataan Ellie membuat Dev bersemangat. Aliansi seni bela diri, kota Ithaka memiliki hal semacam itu. Dulu Dev hanyalah orang biasa yang tidak mengerti hal-hal semacam ini. Oleh karena itu dia tidak tahu kalau aliansi seni bela diri merupakan hal yang lumrah. Tentu saja, aliansi seni bela diri dibentuk oleh 4 keluarga bela diri di kota Ithaka untuk menahan satu sama lain dan untuk menghadapi tantangan ahli bela diri dari tempat lain. Siapa 4 keluarga bela diri? Dev kembali bertanya. Keluarga Changga, keluarga Vilan, keluarga Tio, dan geng Fata. Jawab Ellie. Geng Fata, kenapa masih ada geng yang tergabung di dalamnya? Dev semakin penasaran. Geng Fata ini baru berkembang belum lama, tapi kekuatan mereka sangat kuat, terutama master mereka, Fata. Rumornya dia sudah hampir mencapai level master kekuatan batin. Meskipun Fata ini seorang wanita tapi dia sangat sadis dan kejam. Dia bisa mengembangkan geng Fata dengan waktu yang singkat dan mendapatkan posisi dalam aliansi seni bela diri. Tapi Fata tidak pernah melakukan hal yang ditentang langit. Ellie berkata dan tatapan matanya terlihat penuh kekaguman. Sepertinya dia sangat mengagumi Fata. Kalau begitu, Fata adalah pahlawan bagi para wanita. Dev tersenyum, namun, Dev juga mengagumi wanita perkasa seperti ini dari lubuk hatinya. Tentu saja, di kota Ithaka banyak yang menyebut Fata sebagai budak perempuan. Banyak tuan muda dari keluarga konglomerat yang menganiaya orang tapi kalau bertemu dengan Fata mereka mau tidak mau harus patuh. Siapapun tidak berani memprovokasinya, bahkan Erik dari keluarga Wibowo sudah berkali-kali diberi pelajaran oleh Fata, dan oleh karena itu geng Fata dan keluarga Changga berseteru. Ellie berkata dan matanya tiba-tiba bersinar, kalau kamu bisa kenal dengan Fata mungkin saja masih ada harapan untuk tetap hidup, asalkan Fata membantumu, keluarga Changga juga harus mempertimbangkan kembali keinginan mereka untuk membunuhmu. Bukankah kamu berharap saya dibunuh oleh keluarga Changga? Bagaimanapun saya ini pembunuh yang membakar habis seluruh keluarga Wibowo. Dev bertanya pada Ellie dengan ekspresi mempermainkan seorang. Saya tentu tidak berharap seperti itu, kalau kamu mati maka Yuki akan sangat sedih. Saya tidak ingin melihat teman baikku sendiri sedih, dan lagi pula keluarga Wibowo memang pantas mati. Ellie tidak keberatan dan berani mengatakan apapun di rumahnya sendiri. Hahaha, tidak perlu mengandalkan Fata, keluarga Changga ingin membunuhku pun tidak akan semudah itu. Dev tertawa dan sama sekali tidak menganggap keluarga Changga. Kota Ithaka, kediaman keluarga Changga. Dodi sedang duduk di sofa, dengan handuk yang membungkus kepalanya. Kehilangan putrinya merupakan pukulan keras baginya dan membuat dia merasa pusing. Ayah, Hans sudah kembali? Delvin berjalan menghampiri Dodi. Apa dia membawa orangnya? Dodi memejamkan matanya, dia tidak membukanya sama sekali. Tidak, Delvin menggelengkan kepalanya. Memang majelis perlindungan hukum itu tidak berguna. Kalau begitu kita turun tangan sendiri saja. Apakah Dev masih berada di kota surau? Tanya Dodi. Tidak, Delvin kembali menjawab, apa? Dodi langsung membuka matanya, dan melemparkan handuk yang ada di kepalanya. Bocah itu kabur? Apakah Hans sengaja membiarkan dia kabur? Kalau seperti itu saya tidak akan mengampuninya. Ayah, bocah itu sudah tidak di kota surau. Hanya saja dia tidak kabur. Mungkin dia datang ke kota Ithaka. Saat Hans kembali Ellie tidak bersamanya. Jadi saya mencurigai kalau Hans menyuruh Ellie membawa Dev ke kota Ithaka diam-diam. Mungkin untuk mencegah keluarga Changga turun tangan. Delvin menganalisis dengan cermat. Pembunuh harus membayar kembali dengan nyawanya. Siapapun tidak akan bisa menghalangiku. Dia hanya seorang ketua majelis malah ingin menghalangi keluarga Changga. Dodi berkata dengan marah, Delvin, segera utus seseorang untuk menangkap Ellie dan tanyakan padanya di mana keberadaan Dev. Baik, saya akan segera mengaturnya. Delvin berkata dan bersiap pergi. Tunggu sebentar, bagaimana dengan aset-aset keluarga Wibowo? Apa ada orang yang menyentuhnya? Dodi kembali bertanya pada Delvin. Sementara ini tidak ada, hanya saja banyak keluarga yang sudah bergerak diam-diam, dan banyak mitra keluarga Wibowo yang sudah berhenti bekerja sama, lalu banyak eksekutif senior dalam perusahaan yang mulai panik dan mencari jalan keluar. Delvin berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Bisnis sebesar itu kalau tidak ada yang mengurus pasti akan segera berantakan. Kamu sebarkanlah rumor kalau seluruh bisnis keluarga Wibowo akan diambil alih oleh keluarga Changga, tidak akan ada yang berubah, sebagaimana dulunya sekarang juga akan tetap seperti itu, untuk menjaga kestabilan situasinya. Dodi berkata dan menghela nafas. Meskipun keluarga Changga sangat kuat tapi mereka adalah keluarga seni bela diri, dan tidak memiliki pengalaman dalam dunia bisnis, hanya saja masalahnya sudah menjadi seperti ini, Dodi juga hanya bisa meredam situasi.
Saya mengerti. Delvin mengangguk. Dodi kembali berbaring di sofa lalu mengibaskan tangannya dan menyuruh Delvin pergi. Belum lama Delvin pergi, pengurus rumah keluarga Changga berjalan masuk dan saat melihat Dodi yang beristirahat dia ragu sejenak dan pada akhirnya dia tidak berani mengganggu Dodi yang sedang istirahat. Namun saat pengurus rumah hendak berbalik pergi, Dodi membuka mulutnya. "Adi, ada apa?" Dodi masih memejamkan matanya namun dia bisa tahu siapa yang berjalan masuk. "Tuan Besar, Master Vanir dari barat daya Lembah Palem sudah tiba." Pengurus rumah, Adi, berkata dengan penuh hormat. "Apa?" Dodi segera bangun dari sofa dan melemparkan handuknya ke lantai. Cepat persilakan Master Vanir masuk." Tidak, saya yang akan menyambutnya sendiri. Cepat bawakan baju gantiku." Dodi seketika panik dan mendesak Adi. Adi terkejut dan bergegas mengambilkan pakaian untuk Dodi, lalu mengikuti Dodi dari belakang dan bergegas berjalan keluar dari kamar. Pada saat ini, di luar villa keluarga Changga, terlihat seorang lelaki tua bagaikan dewa yang sedang berdiri dengan tenang. "Master Vanir, maafkan saya, bawahanku berani membiarkanmu menunggu di luar. Benar-benar pantas mati, saya akan menghukum mereka seberat mungkin." Dodi melihat Master Vanir dan langsung menyambutnya dengan penuh hormat. "Tuan Dodi terlalu segan, bawahan Anda tidak salah, kenapa harus dihukum?" Master Vanir tersenyum dan dia berkata dengan sedikit tidak percaya. "Baik, saya akan menuruti perkataan Master Vanir. Master silakan masuk ke dalam." Dodi membuat isyarat mempersilahkan dan mengundang Master Vanir ke dalam. Master Vanir masuk ke ruang tamu dan Dodi sendiri yang menuangkan teh dan memberikannya kepada Master Vanir dengan penuh hormat. Master Vanir mengangguk dan merasa sangat puas dengan sikap Dodi. "Master Vanir, apakah sebelum Anda kemari, penguasa Adira sudah menyampaikan pesan kepadamu?" Dodi bertanya dengan ragu. "Hahaha, masalah Tuan Dodi sudah diberitahukan penguasa kepadaku. Sebelum saya kemari, saya juga sudah menyiapkan pil penambah usia untuk Tuan Dodi. Saya jamin Tuan Dodi akan hidup lebih dari 100 tahun. Master Vanir tertawa. "Terima kasih banyak Master Vanir. Anda pasti sudah kelelahan dalam perjalanan panjang. Sebaiknya Anda istirahat dulu. Saya sudah mengutus seseorang untuk menyiapkan bahan obat yang diperlukan untuk membuat pil obat. Sepertinya 2 hari lagi sudah akan tersedia." Dodi berkata dengan bersemangat. Master Vanir mengangguk dan bangkit berdiri hendak beristirahat. Namun baru berjalan 2 langkah dia kembali menoleh ke arah Dodi. "Entah Tuan Dodi tahu kesukaan saya atau tidak?" "Tahu, saya tahu kesukaan Master Vanir, dan sudah menyiapkannya sejak awal untuk Master Vanir." Dodi menganggukkan kepalanya. "Hahaha, kalau begitu baguslah." Master Vanir diantar menuju kamar untuk beristirahat, lalu Dodi berpesan kepada Adi. "Adi, segera bawakan gadis-gadis yang kita rekrut untuk Master Vanir, setiap hari 2 gadis, jangan sampai lupa. Lalu pastikan semua gadis yang disiapkan masih perawan." "Baik Tuan Besar." Adi mengangguk lalu pergi. Rumah Eli. Dev sedang berbaring di sofa dan beristirahat. Eli keluar untuk bertemu dengan Hans untuk membicarakan bagaimana mereka harus menangani Dev. Sekarang mereka tidak bisa membuat keputusan. Hanya saja Eli tidak ingin menyerahkan Dev kepada keluarga Changga. Dan saat Dev sedang berbaring dan beristirahat, ada suara yang terdengar dari pintu rumah. Seseorang sedang membuka pintu menggunakan kunci. Dev mengira Eli sudah pulang jadi dia tidak memperdulikannya. Tapi siapa tahu saat pintu terbuka, yang masuk adalah seorang pemuda berkacamata yang berusia sekitar 20 tahun. Pemuda itu melihat Dev yang berbaring di sofa dan kebingungan. "Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini?" Pemuda itu bertanya pada Dev dengan wajah kagetnya. Dev juga seketika panik. Dia mengira pemuda ini adalah pacarnya Eli dan segera berkata, "Saya hanya beristirahat sementara di sini, tidak ada maksud lain." "Kamu seorang pria dewasa, beristirahat di rumah kakakku masih mengatakan tidak ada maksud lain? Bagaimana kamu bisa masuk? Saya beritahu, kakakku adalah seorang detektif. Kamu berani masuk ke dalam rumahnya, dia pasti akan memukulimu sampai mati." Pemuda itu mengancam Dev lalu meraih sapu yang ada di sampingnya dan menatap Dev dengan waspada. Dev yang mendengar kalau pemuda ini adalah adik Eli seketika merasa lega. Melihat pemuda yang panik itu dia tidak bisa menahan tawanya. "Kamu adalah adiknya Eli ya? Saya dibawa kemari oleh kakakmu. Dia keluar sebentar karena ada urusan dan menyuruhku menunggunya di sini. Kamu tidak perlu panik, saya bukan orang jahat. Saya juga kenal dengan kakekmu, Indrawan." Pemuda ini melihat Dev bahkan mengenal kakeknya, jadi jelas dia bukan pencuri atau sebagainya, dan meletakkan sapu dan menurunkan kewaspadaannya. "Kamu adalah pacar kakakku ya?" Pemuda itu melirik Dev. "Keluargaku sudah mendesak kakakku untuk mencari pacar, tapi dia selalu menolak. Ternyata dia diam-diam sudah punya pacar. Siapa namamu? Keluargamu punya usaha apa? Apa kalian kaya?" Pemuda itu bertanya bagaikan sedang menginterogasi Dev. Dev tercengang, dan saat dia hendak menjelaskan kalau dia bukan pacarnya Eli, di saat itu Eli sudah pulang. "Evan, kenapa kamu datang lagi ke rumahku?" Eli melihat adiknya dan berkata dengan tidak senang. "Kak, kenapa kamu tidak bilang kamu sudah punya pacar? Saya kan bisa memberimu nasihat. Lihatlah pakaian anak ini, dia tidak terlihat seperti orang kaya." Evan melirik Dev lalu berkata dengan nada menghina. Wajah Eli memerah dan berteriak marah pada Evan. "Diam, ini temanku bukan pacarku, jangan bicara sembarangan. Akui saja, kalau bukan pacarmu mana mungkin kamu membawanya ke rumah?" Evan melirik malas kepada Eli. "Saya datang ke rumahmu saja sudah membuatmu marah.
Mana mungkin kamu membiarkan teman biasa masuk ke rumahmu? Saya tidak peduli dia pacarmu atau bukan. Pinjamkan dulu saya uang untuk bersenang-senang. Saya sudah tidak punya uang. Saya juga tidak punya. Sudah berapa banyak uangku yang kamu pinjam? Ellie langsung menggelengkan kepalanya. Kak, kalau kamu tidak mau meminjamkan uang kepadaku maka saya akan memberitahu keluarga kita tentang pacarmu. Evan berkata dan mengeluarkan ponselnya untuk memotret Dev, lalu berkata dengan bangga, saya akan meminta keluarga kita untuk memberimu sedikit nasihat dan menilai pacarmu. Hapus foto itu, saya sudah bilang dia bukan pacarku, dia hanya temanku. Ellie hendak merebut ponsel Evan, tapi Evan tidak mau memberikannya, kedua kakak beradik itu kejar-kejaran di dalam rumah. Dev menonton dari samping, rasa iri terlihat jelas pada wajahnya, terkadang dia juga berpikir betapa bagusnya kalau dia punya sepasang adik, dia pasti akan sangat memanjakan mereka. Sudahlah, kamu hapus fotonya dan saya akan memberikan uangnya padamu, katakan berapa yang kamu butuhkan kali ini, Ellie berkata pada Evan dengan terengah-engah. Sebenarnya dengan kemampuan Ellie dia bisa merebut ponsel Evan dengan mudah, karena bagaimanapun Ellie juga sudah terlatih. Hanya saja Ellie tidak mau turun tangan pada adiknya sendiri. Evan tersenyum, tidak banyak, hanya 100 juta. Berapa? 100 juta? Ellie seketika berteriak kaget, apa kamu tahu berapa gajiku sebulan? Kamu berani meminta 100 juta dariku? Saya tidak punya, kalau kamu tidak punya, kakak iparku mungkin punya. Setelah berkata Evan menoleh ke arah Dev, kakak ipar, apa kamu punya uang? Pinjamkan dulu 100 juta kepadaku, kalau saya tidak sanggup membayarnya, kamu potong saja dari mahar yang akan kamu berikan kepada kakakku. Dev yang mendengarnya langsung tertawa, dia merasa adiknya Ellie ini cukup menarik. Saya punya, berikan nomor rekeningmu padaku, saya akan mentransferkannya untukmu. Dev punya mengeluarkan ponselnya, tidak usah pinjam, anggap saja saya memberikannya padamu. Dengan hubungan Dev dan Indrawan, memberi 100 juta untuk cucunya tidak termasuk apa-apa. Benarkah? Evan tercengang. Tentu saja, Dev memperlihatkan ponselnya kepada Evan, saya tidak kekurangan 100 juta itu. Bagi Dev saat ini uang 100 juta tidak seberapa. Melihat saldo yang tertera di ponsel Dev, Evan seketika termenung, dan memeluk Dev dengan gembira, kakak ipar, kamu memang kakak iparku, kedepannya kalau kakakku berganti pacar saya tidak akan menganggapnya, saya hanya menganggapmu seorang sebagai kakak iparku. Ellie menatap Evan dengan wajah kesalnya lalu berkata pada Dev, Dev, jangan berikan dia uang, dia hanya tahu berfoya-foya. Hanya saja Dev tetap mentransfer 100 juta itu kepada Evan, dan itu membuat Evan sangat bahagia. Kakak ipar, ayo bertukar nomor ponsel, nanti malam saya akan mengajakmu keluar minum, saya sudah familiar dengan kota Ithaka, lagi pula kalau menyebut namaku, tidak ada orang yang tidak mengenalnya. Evan menambahkan nomor ponsel Dev dan pergi dengan senang. Ellie duduk di sofa dengan pasrah, dan menatap Dev dengan kesal, siapa yang menyuruhmu memberikan dia uang? Hanya 100 juta, itu tidak banyak. Dev tersenyum, anak ini selalu bermain-main saat dia punya uang, oleh karena itu ayah dan ibuku selalu mengendalikannya dan tidak pernah memberi dia uang. Ellie menghela nafas lalu menoleh ke arah Dev, saya pasti akan mengembalikan 100 juta itu kepadamu, semoga anak itu tidak berbicara sembarangan.